Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang buku besar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ainur Rasidah dengan NIM E19030310009. Perkenalkan, nama saya Putri Setianingsih dengan NIM E19030310019. Perkenalkan, nama saya Karisma Indah Kartini dengan NIM E19030310012. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aktivitas buku besar dan pelaporan. Apakah 4 aktivitas dasar yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan? Yang pertama yaitu perbarui buku besar, kedua memasukkan ayat jurnal penyesuaian, ketiga buat laporan keuangan, dan yang keempat membuat laporan manajerial. Berikut penjelasan mengenai perbarui buku besar. Aktivitas 1, yaitu aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Aktivitas perbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berdasarkan dari 2 sumber, yaitu sistem akuntansi dan bendahara. Yang selanjutnya yaitu perbarui buku besar. Aktivitas 1. Aktivitas pembaruan terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber. Bisa dilihat, yang pertama yaitu subsistem akuntansi dan yang kedua bendahara. Kemudian aktivitas 2 yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai ayat jurnal penyesuaian yang terdiri dari ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo awal dibuat. Kemudian, apakah 5 kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian itu? Yang pertama, akrual atau hutang gaji. Kedua, pembayaran di muka, berupa sewa, bunga, dan asuransi. Ketiga, perkiraan atau penyusutan. Keempat, penilaian kembali atau perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Kelima, perbaikan atau koreksi. Yang selanjutnya yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo awal dibuat. Ada 5 kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu akrual atau hutang gaji. Yang kedua yaitu pembayaran di muka, sewa, bunga, dan asuransi. Yang ketiga yaitu perkiraan atau penyusutan. Kemudian penilaian kembali atau perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Dan terakhir yaitu perbaikan atau disebut juga koreksi. Kemudian aktivitas ketiga yaitu membuat laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan-laporan berupa laporan laba rugi dibuat pertama, neraca dibuat setelahnya, kemudian laporan arus kas dibuat terakhir. Aktivitas keempat yakni membuat laporan manajerial. Aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Apakah 2 kategori utama dari laporan manajerial itu, yaitu laporan pengendali buku besar dan yang terakhir adalah anggaran. Apakah contoh dari laporan pengendalian itu? Yaitu daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, dan daftar saldo akun buku besar. Kemudian, apakah contoh dari anggaran itu? Yaitu anggaran operasional dan anggaran pengeluaran modal. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Apakah akuntansi pertanggungjawaban itu? Yaitu akuntansi yang melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi. Yang kemudian, tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Apakah tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan itu? Yang pertama,
Semua pembaruan ke buku besar diotoritasi dengan benar. Kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat harus valid. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotoritasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Kelima, data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. 6. Aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisiensi dan efektif. Bisa dilihat berikut tabel ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Memasuki ancaman pertama, kesalahan dalam memperbarui buku besar. Kesalahan yang dibuat sewaktu memperbarui buku besar dapat mengarah pada pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan informasi salah yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Prosedur pengendalian untuk menangani ancaman ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu pengendalian edit, input, dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi, dan pengendalian, dan yang terakhir, pemeliharaan jejak audit yang cukup. Berikut pengendalian edit, input, dan pemrosesan. Ada 2 sumber ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang pertama, ayat jurnal ringkasan dari siklus SIA. Yang kedua, ayat jurnal yang secara langsung dibuat oleh bendahara atau controller. Yang selanjutnya yaitu pengendalian edit, input, dan pemrosesan. Di sini ada 2 sumber ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang pertama, ayat jurnal ringkasan dari siklus sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu ayat jurnal yang secara langsung dibuat oleh bendahara atau controller. Ayat jurnal yang dibuat oleh bendahara dan controller adalah entry data asli. Beberapa jenis pengendalian edit, input, dan pemrosesan berikut ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka akurat dan lengkap. Yang pertama yaitu pemeriksaan validitas. Yang kedua, pemeriksaan saldo nol. Yang ketiga yaitu verifikasi closed loop. Yang keempat, menghitung total run to run untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch voucher jurnal. Yang kelima yaitu pemeriksaan file. Yang keenam, uji kelengkapan. Yang ketujuh yaitu membuat file ayat jurnal penyesuaian standar untuk ayat jurnal penyesuaian yang berulang untuk setiap periode. Yang terakhir yaitu pemeriksaan tanda. Laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Laporan rekonsiliasi dan pengendalian dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar, termasuk contoh pembuatan neraca saldo dan membandingkan saldo rekening pengendali buku besar dengan saldo total buku pembantu yang terkait. Kemudian, jejak audit adalah memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Jejak audit khususnya memfasilitasi tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, menelusuri transaksi apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke buku besar, dan ke laporan apapun atau dokumen lainnya yang menggunakan data itu. Yang kedua, menelusuri kembali bagian apapun yang muncul dalam sebuah laporan dari buku besar hingga ke dokumen sumber. Ketiga, menelusuri semua perubahan dalam rekening buku besar dari saldo awalnya hingga saldo akhirnya. Ancaman kedua, yaitu akses tanpa otoritasi ke buku besar. Akses tanpa otoritasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia ke pesaing atau kerusakan buku besar. Hal tersebut juga dapat memberikan cara untuk menyembunyikan pencurian aset. Beberapa pengendalian terhadap ancaman ini adalah: yang pertama, ID dan password pemakai. Kedua, hanya membaca akses ke buku besar. Dan yang terakhir, sistem tersebut harus memeriksa keberadaan kode otorisasi yang valid untuk setiap catatan voucher jurnal sebelum memasukkan transaksi tersebut ke buku besar. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar. Menyediakan cadangan dan prosedur pemulihan dari bencana yang memadai untuk melindungi aset ini. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penggunaan label file internal dan eksternal. Yang kedua, melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin.
Kemudian model data terintegrasi. Yang pertama yaitu suatu perusahaan terintegrasi data model merupakan penggabungan dari model data terpisah. Kemudian penggabungan primary melibatkan hubungan dari setiap sumber daya dengan kejadian yang menyebabkan peningkatan dan penurunan sumber daya. Manfaat model data terintegrasi yaitu yang pertama, meningkatkan dukungan yang memberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, integrasi informasi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pelaporan internal. Pengembangan rantai nilai virtual terjadi dalam 3 tahap. Tahapan apakah ini? Yang pertama yaitu visibilitas. Yang kedua, pencerminan, dan yang terakhir, membangun hubungan pelanggan baru. Balance scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kerja organisasi. Balance scorecard berisi berbagai ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi. Yang pertama yaitu keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga operasi internal, dan yang keempat inovasi dan pembelajaran. Gudang data. Gudang data berisi data baik sekarang dan masa lalu, dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis seringkali disebut sebagai intelligent business. Terdapat 2 teknik utama yang digunakan dalam intelligent business. Yang pertama yaitu Online Analytical Processing atau OLAP. Yang kedua, pengendalian data. Kemudian yaitu menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. The Extensible Business Reporting Language menjawab 2 permasalahan. Yang pertama yaitu penanganan yang berbeda untuk setiap informasi yang disampaikan. Yang kedua, kebutuhan untuk memasukkan kembali secara manual informasi ke alat analisis keputusan secara mandiri. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. Yang pertama, XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan hanya sekali dengan menggunakan label XBRL. Yang kedua, XBRL dapat diartikan adalah informasi yang diberikan oleh label XBRL.